A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Salimah yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kepada kita berbagai karunia. Karunia atas keimanan kita, karunia atas kesehatan kita, karunia pada ujian-ujian yang diberikan kepada kita, yang dengan itu maka kita akan berlatih untuk menjadi lebih kuat, lebih terampil, lebih kokoh dalam kehidupan kita. Sahabat Salimah yang berbahagia, kita dapati kondisi sekitar kita menjadi bagian yang diujikan kepada kita. Yang pertama, agar kita bisa mengevaluasi proses perjalanan diri kita, keluarga, masyarakat, ya. Dan kita pahami bersama bahwa Allah mengiringkan setiap ujian kepada manusia agar dengan itu manusia selalu meningkatkan perhatian terhadap kebersihan jiwa, terhadap kekokohan amal, ya, dan terhadap amal kebaikan, kemanfaatan yang terus ditumbuh kembangkan. Sahabat Salimah yang berbahagia, karena kita punya bincang terhadap tema wanita, ya, maka kita akan teruskan bincang-bincang kita seputar hal-hal yang dimaksudkan, hal-hal yang ditetapkan oleh Allah kepada kita para wanita. Kemarin kita membahas, ya, peran wanita, ya, itu menjadi peran yang sangat berharga, ya. Seperti sering kita pahami, walaupun wanita itu jumlahnya setengah, ya, bahkan kurang, ya, dari dunia, tapi seluruh dunia itu dilahirkan oleh wanita. Maka hal yang sangat menyolok, ya, itu diberikan sebuah gambaran, ya, an-nisa'u aimadul bilad fasolihat solihat fafasadat fasadat. Wanita itu disebutkan menjadi tolak ukur, tiang, ya, penentu. Apabila dia itu lurus, ya, maka luruslah yang ada di sekelilingnya, baik dalam skop yang kecil maupun negara, ya. Apabila dia rusak, maka itu akan menjadi bagian kerusakan yang besar, ya. Untuk itu sering disampaikan, ya, bahwa wanita itu termasuk juga sebagai pewarna. Maka kita bincangkan tentang hal-hal yang berkenaan dengan wanita itu agar wanita memahami, ya, bahwa dia tercipta yaitu untuk mewarnai, ya. Jadi bukan untuk galau dan menggalaukan, ya, susah dan menyusahkan, ya. Nanti belakang, ya, setelah ini kita akan berbincang tentang peran dan fungsi wanita lewat nama-nama yang Allah berikan di dalam Al-Quran.
kemarin kita sampaikan kenapa wanita itu kemudian sampai terbersit dilema. Ya, dilema tentang di mana dia harus berada. Di mana dia harus menempatkan diri agar mendapatkan produktivitas dan kebahagiaan yang besar. Secara sunatullah wanita itu diciptakan memang menjadi bagian penyeimbang. Ya, artinya memang tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Dan ketentuan-ketentuan yang diberikan itu sudah menjadi ketentuan-ketentuan yang akan berdampak besar. Tidak pernah dalam sunatullah ketentuan itu manusia disuruh menentukan sendiri arah langkahnya, bagaimana efeknya. Ya. Sudah kita pahami bersama secara keseluruhan hidup itu given. Ya. Kita sudah disediakan semuanya. Dan kita dievaluasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan itu agar kita itu bisa selalu mensucikan, ya, kemudian memuji dan mengagungkan Allah sebagai zat yang memang sudah mengatur segala sesuatu itu dengan serinci-rincinya, serapi-rapinya, dan memberikan bagian yang benar-benar akan menumbuh kembangkan, bahkan memberkahkan ketika kita pada jalur-jalur yang memang telah ditetapkan. Maka kita bahas kemarin tentang dilema itu karena perkembangan kehidupan yang sedemikian rupa. Banyak dari wanita itu yang tidak bisa menerima ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ya. Nah, untuk itu kita kilas ulang ya. Kenapa wanita itu diberikan batas yang sedemikian agar memang punya fokus yang kuat. Sudah sering kita bahas. Syariat itu diberlakukan agar manusia itu bisa membangun ya diri menjadi fokus. Karena setelah fokus manusia itu akan banyak menemukan jalan yang strategis. Baru setelah itu manusia itu akan produktif. Kehidupan wanita itu tidak sekedar bagaimana dia hidup dan bagaimana dia punya eksistensi diri. Namun bahkan yang penting dari wanita adalah ketika mereka bisa ya, memberikan ya, bagian suasana, bagian kepribadian, bagian yang akan menyempurnakan hari esoknya dengan generasi-generasi yang dilahirkan dan dididiknya. Untuk itulah kenapa wanita itu dijaga sedemikian rupa. Ya karena pengaruhnya sampai pada yang akan datang sekalipun dia sudah tidak ada. Nah, maka kemarin kita sampaikan hal yang pokok pada setiap manusia itu adalah bagaimana sukses menjadi seorang hamba. Ya. Sukses menjadi seorang hamba itu salah satunya karena dengan menjadi hamba, dengan beribadah, dengan menumbuh kembangkan sikap takwa, maka dia punya jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat. Jiwa yang tahan uji. Jiwa yang akan bisa bahkan memberikan bagian yang besar ya, pada kehidupan-kehidupan sesudahnya. Ya. Maka jiwa yang besar itu kemarin kita bahas terkumpul dalam sifat dan sikap syukur ya. Bahwa wanita yang punya jiwa yang besar, jiwa yang kuat itu selalu bisa menambah ya, menambah amal ya. Orang bersyukur itu ya karena kekuatan jiwa. Orang yang bersyukur itu yang pertama dia bisa menerima segala sesuatu apa adanya. Kemudian mengolahnya ya dan kemudian mengembangkan ya, pada setiap hal yang dihadapinya ya. Karena memang kita akan berhadapan dengan banyak hal ya. Salah satu contoh kecil itu rumah ya. Kadang-kadang kita itu banyak sekali orang yang batin ya kemudian bertanya ya,
Kapan urusan wanita itu selesai? Ya kerja itu 24 jam, urus rumah itu ya tetap saja. Setelah dibersihkan kemudian kotor lagi, dibersihkan lagi, sudah masak kemudian lapar lagi, ya masak lagi, lapar lagi terus ya. Ya, karena memang prosesnya itu tidak sekedar proses pekerjaannya, tetapi setiap kerjaan yang kemudian dia lakukan itu dia akan terus menghasilkan sesuatu yang menjadi lebih baik. Mendatangkan rahmat yang lebih besar dan kemudian mengembangkan keberkahan. Kemudian sabar, ya. Sabar sendiri menurunkan ya, sebuah proses yang bagian-bagian balasan Allah yang tidak terbatas, ya. Maka sering sekali terlihat bahwa kadang-kadang wanita itu terlihat tidak punya rasa capek, ya, tidak punya rasa bosen ya dan lain sebagainya. Namun kondisi sekarang itu sangat berbeda ya. Saya kadang-kadang juga heran juga. Potensi yang besar, modal yang besar bagi wanita untuk menumbuh kembangkan segala sesuatu yang ada di bumi itu bermula dari rumah. Bermula dari rumah. Maka sampai dikatakan ketika ada seseorang yang bisa menyempurnakan kewajiban rumahnya, maka orang itu akan dijamin berkahi. Ya kalau dalam bahasa Jawa berkahi. Ya. Namun sekarang itu banyak sekali wanita yang tidak betah di rumah. Tidak betah di rumah. Tidak betah di rumahnya itu kemudian ditunjukkan yang lebih parah lagi. Merasa tertekan terhadap kewajiban-kewajiban yang ada di rumah. Itu sebabnya banyak sekali wanita yang kepingin melakukan banyak hal di luar. Banyak hal di luar. Sebenarnya bukan berarti wanita itu tidak boleh keluar. Ya. Yang hilang ketika seseorang tidak memahami bahwa modal dasar, modal yang sangat besar untuk menumbuh kembangkan rahmat dan berkah justru karena tanggung jawab, menyempurnakan tanggung jawab di rumah. Ya. Maka itu yang menjadi sebab sekarang wanita itu menjadi bagian-bagian yang menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah. Nah, jadi akhirnya yang hilang itu apa? Daya binanya. Daya binanya. Namanya daya bina itu sebuah kekuatan ya, yang menjadikan seseorang itu selalu punya ide ya, untuk melakukan sesuatu terhadap masalah yang dihadapi. Nah kadang-kadang kita tuh para wanita tuh belum bisa menerjemahkan masalahnya. Dia sudah kemana-mana, kemudian marah, kemudian kecewa, kemudian itu sudah ini. Sehingga tadi daya, kekuatan untuk membina, kekuatan untuk melakukan sesuatu ya. Itu sedemikian rupa ya, sedemikian rupa menjadi sangat tipis ya. Sehingga seolah-olah ya tadi banyak hal yang dia merasa tidak berkembang dengan kehidupan yang diberikan Allah kepadanya. Bahkan dalam bentuk sebuah ketentuan bahwa Allah itu akan memberikan ujian kepada siapa saja yang sanggup. Artinya setiap ujian yang diberi kepada seseorang itu Allah menganggap dia sanggup melakukannya. Itu pun saking tadi daya binanya itu tidak terbentuk ya. Maka dia bahkan mempertanyakan Allah. Apa Allah kira aku ini sanggup untuk diberi ujian begini? Faktanya tidak. Kenapa Allah tidak tahu kalau saya tidak sanggup? Begitu ya. Jadi salah satu yang sangat nampak ketika daya bina itu menurun atau bahkan luntur itu karena dia tidak tahu tentang dirinya. Tidak mengenali tentang dirinya. Tidak mengetahui tentang potensi yang diberikan kepadanya. Nah itu artinya daya binanya memang sudah kekuatan untuk melakukan sesuatu. Membina itu melakukan sesuatu itu sudah melemah. Dia hanya kepingin bagaimana menikmati, bagaimana berbahagia, bagaimana mendapatkan eksistensi diri. Ya, itu akan sangat melemahkan ya daya bina seseorang. Nah untuk itu satu hal yang perlu kita pahami ya bahwa menjadi hamba Allah, beribadah, kemudian
menyusun sikap takwa, menumbuh kembangkan sikap takwa itu menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Ya. Kalau dalam bahasa kemarin juga saya sampaikan di video saya yang lain, bahasa para ulama itu begini. Kalau kamu memakai kamu dan rumahmu itu kamu pakai untuk belajar dan mengaji, maka kelak orang yang ada di rumahmu, entah itu anak kemudian cucu, dia akan menjadi ahli Quran. Kalau di rumahmu itu menjadi tempat tholabul ilmi, menelaah kitab, maka kelak dari rumah itu akan lahir orang yang ahlul kitab, menguasai ilmu. Kalau dari rumahmu itu terpancar segala kemewahan, kenikmatan, harga diri yang tinggi, maka kelak orang-orang yang ada di rumahmu itu tidak akan bisa menyempurnakan amalmu, bahkan merusaknya, karena dia akan memberikan sebuah hal yang lebih. Dia akan menuntut kenikmatan yang lebih. Nah, untuk itu pastikan daya bina kita, kekuatan kita untuk melakukan sesuatu, melakukan kebaikan, itu selalu ada. Nah, sehingga tadi bagaimana kita memproses ibadah kita, menumbuh kembangkan sikap takwa, mulai dari menguatkan ibadah mahdhah, menguatkan dzikir kita, menguatkan ilmu, itu menjadi bagian yang sangat penting untuk menumbuhkan daya bina. Yang kedua, peran wanita itu mengelola. Dia ditunjuk sebagai waziroh, sebagai menteri, segala menteri, sebagai waziroh, pengelola. Karena memang tadi bagian bagian maknawiyah yang kuat itu tidak akan bisa menentukan keberhasilan teknis menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat itu dibutuhkan pengelolaan. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh waktu. Oleh Allah diganti-ganti fasilitas yang diberikan kepada kita, sehingga daya kelola seseorang itu harus ditumbuhkan. Ada seorang yang menyatakan, saya itu sudah setiap hari berdoa. Tapi ternyata anak, ada cucu, itu tetap saja mereka tidak berkembang ke arah yang baik. Sholat pakai obyek, pakai kita rame marah-marah apalagi baca Quran berdoa dan lain sebagainya. Lalu ditanya oleh ulama itu, lalu apa yang kamu lakukan? Secara teknis itu apa yang kamu lakukan untuk membawa mereka menjadi baik? Jujur saja saya tidak melakukan banyak. Saya berharap dengan doa-doa saya itu saya akan bisa memberikan bagian kebaikan pada mereka. Ternyata tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Karena memang Allah itu memberikan nilai. Memang yang memberikan nilai itu adalah langit. Namun dari apa-apa yang kita lakukan. Maka sampai Allah janjikan, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh melakukan berbagai kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya banyak jalan. Innallaha lama'al muhsinin. Allah beserta, menyertai orang-orang yang selalu menyempurnakan amal-amal, sehingga banyak hal yang diperlukan dalam kehidupan itu kemudian bisa terlaksana dengan baik. Nah, dalam pengelolaan itu orang mengelola itu butuh dua hal. Satu, terampil, dua, produktif. Yang dinamakan produktif itu tidak dengan meninggalkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan.
tidak meninggalkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Ya. Nah, dan untuk menjadi terampil itu manusia harus melakukan terus-menerus, ya, sehingga terasa lebih mudah, terasa lebih ringan. Ya, itu memang harus dilakukan terus-menerus. Bahkan sampai pada tingkat kita senang melakukannya, ya, senang melakukannya. Bagaimana kita mengurus diri kita, ya, mengelola, melatih diri kita tidak bosan-bosannya. Kita itu melakukan banyak hal yang ditugaskan kepada kita, karena tanggung jawab seorang itu berbeda-beda, ya. Taruhlah kemudian ada seseorang itu yang di rumahnya tidak ada pembantu, ya, semua harus dikerjakan sendiri gitu, ya. Maka itu tidak menjadikan seseorang itu kemudian percuma kalau aku harus hidup kayak begini nih. Enaknya bagaimana, ya? Apa saya harus memulai lagi dengan menikah lagi, ya, mencari orang yang bisa memberikan jaminan kehidupan sehingga saya tidak terlalu, sebenarnya kan bukan begitu. Setiap orang diberi hal yang berbeda, ya. Maka untuk hal ini sampai dalam sebuah ketetapan itu, ya, orang itu menikah itu garis besarnya karena tiga hal. Yang pertama, ketika dia menikah karena agamanya, ya, maka Allah akan memberikan kepadanya kebahagiaan. Kebahagiaan terhadap apa? Terhadap banyak hal amal yang bisa dia lakukan, bisa dia tambahkan. Setelah nikah dia harus ngurus rumahnya, entah kontrakan, entah rumah sendiri, entah rumah mertua, mengurus suaminya, nanti ada anak mengurus anaknya, mengurus, ya, mertuanya dan lain sebagainya. Diberikan kebahagiaan, ya, ketika bertambah amalnya. Itu salah satu ciri yang diberikan Allah kepada kita kalau dia memang nikah karena agama, menyempurnakan agamanya. Yang kedua, ada orang menikah itu karena cakepnya, cantiknya. Nah, yang di sini itu yang agak repot itu begitu. Kadang-kadang memang terlihat agamanya baik, kemudian dia cakep, kemudian dia kaya, jadi akhirnya orang itu tidak tahu asalnya itu apa yang diharapkan dari pernikahan itu. Namun apakah benar niatan kita karena agama atau karena cakepnya atau karena kayanya, itu akan terlihat dari ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita. Ya, tadi. Ya. Kalau memang niatnya itu untuk menyempurnakan agama, maka dia akan dengan senang hati terus berlatih sampai terampil. Segala sesuatu yang dibebankan kepadanya itu dia lakukan, dia latih terus, ya. Dan tidak bisa sesuatu itu terjadi dalam waktu sebentar tuh tidak bisa. Hidup itu bukan iklan. Sinetron tuh hanya setengah jam kemudian selesai semuanya, nggak bisa. Harus pakai latihan. Maka yang namanya ibadah itu setiap hari, ya, membaca Al-Qur'an itu setiap hari, ya. Kemudian kita mengurus rumah itu setiap hari. Makan minum juga menyediakan setiap hari, semua untuk melatih agar orang itu selalu dalam kondisi yang syukur, sabar, tawakal, terus melakukan segala sesuatu sampai terampil, ya. Keterampilan itulah yang kemudian membantu seseorang itu punya memori yang bagus, ya. Jadi orang yang tidak terampil, orang yang malas, itu salah satu cirinya semakin hari semakin merasa berat terhadap beban-beban di rumahnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena rahasia kesuksesan wanita itu ada di rumahnya. Ketika rumah itu memberikan bagian yang penting dalam dirinya, ya kerjaannya, ya keluarganya, suaminya, anaknya, mertua, seluruh beban yang ada di rumahnya itu semakin hari memberikan kemantapan dalam jiwanya dan kemudian membahagiakan dia karena banyaknya amal yang harus dilakukan, ya. Maka dia wanita yang baik, wanita yang akan memberikan keberkahan ketika dia keluar rumah. Sebaliknya, ketika seseorang itu dalam benaknya, dalam memorinya itu merasa terbebani segala sesuatu yang ada di rumahnya sehingga dia merasa tidak berkembang, ya, itu bukan pengelola yang baik. Walaupun terlihat di luar itu jadi panitia segala macam.
Nah, orangnya nggak jadikan panitia, orangnya marah nanti, nesu nanti, ya kan? Sehingga seolah-olah dia itu punya keterampilan, punya skill, punya leadership. Tapi sesungguhnya perlu diketahui untuk penilaian kepada wanita. Ya. Apakah dia menjadi orang yang penuh rahmat, berkahi, atau kemudian punya leadership selalu bisa membawa dirinya, lingkungannya, dan siapa saja yang ada di hadapannya menjadi lebih baik. Itu ketika dia itu terampil mengurus rumah, baik secara psikis maupun secara teknis, ya. Kemudian yang kedua produktif. Nah, wanita seperti itu akan selalu menghasilkan energi positif, ya, energi positif, ya. Karena daya kelolanya tinggi. Orang yang daya kelolanya nggak tinggi, orangnya malas, nesunan, ya, gampang terbebani, itu tidak akan punya energi positif, tidak akan bisa membangkitkan seseorang. Aura rumah itu, ya, bukan aura yang positif. Kita lihat Sayyidina Khadijah. Bagaimana semangat dan senangnya dia menerima beban. Ketika itu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang lebih kaya dari Khadijah, menyediakan banyak fasilitas, tidak. Bahkan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus berjuang dan banyak dari fasilitas Khadijah yang harus diberikan padanya. Namun, ya, Khadijah itu mempunyai semangat yang sangat besar. Ya. Bagaimana dia bisa mengelola dirinya untuk tetap terhubung dengan Allah, tetap mengelola bisnisnya. Nah, orang itu yang disukai dari Khadijah bisnisnya, bahwa wanita itu harus bisnis seperti Khadijah. Kalau bisnisnya wanita, ya, seperti Khadijah, ya, maka banyak sekali uang yang akan disedekahkan. Bukan semakin kaya akan terlihat banyak hal yang dia miliki, bukan, ya. Semakin dia itu berhasil bisnisnya, gitu ya, itu doa, zikirnya, ibadahnya semakin banyak. Bukan kemudian tidak sempat karena banyaknya pesanan, bukan karena tidak sempat karena harus presentasi di mana-mana, bukan. Sampai-sampai, ya, rumah Khadijah itu ada orang sampai menyatakan, kalau kamu itu kepingin doamu itu dikabulkan, masuklah ke rumah Khadijah. Karena rumah itu dipenuhi dengan rahmah dan berkah. Ya, sampai seperti itu. Kenapa? Jiwanya yang kuat, terhubung dengan Allah, semua urusan, ya, diselesaikan dengan baik. Bahkan kewajiban suaminya pun, ya, dia pegang. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang itu punya jiwa yang kuat, yang lapang, bukan kita tiru Khadijah karena dia punya bisnis yang kuat, bukan. Faktanya, ya. Kalau kemudian kita berbisnis bahkan lupa pada semuanya, ya. Kita berbisnis agar kemudian bisa tambah infak kita, sedekah kita, zakat kita, perhatian kita kepada orang yang tidak punya. Kita tanyakan pada diri kita, benarkah kemudian terus begitu? Ya, terus begitu. Faktanya kemudian yang keter itu tanggung jawab rumahnya. Merasa kemudian lebih merasa melakukan segala sesuatu. Nah, itu namanya pengelolaannya itu tidak menghasilkan energi positif. Ya. Dan ketika wanita itu tidak menghasilkan energi positif, itu menjadi sumber masalah. Ya. Kenapa? Yaitu, ya, ketika kita masak dengan marah, ngurus rumah dengan marah, itu energi negatifnya sangat besar, ya. Bahkan pernah disampaikan, ketika seseorang itu melakukan segala sesuatu dengan gembira, ya, maka kemudian pohon-pohon, bahkan pohon-pohon di sekelilingnya pun ikut berdoa, ya. Namun ketika kemudian dia marah-marah, banyak kata-kata jelek dan sebagainya, menjadikan pohon itu layu dan mati. Ya, karena tidak diurus juga, bukan kemudian berdoa dan tidak disirami, bukan, ya, karena kelolaannya tidak bagus, ya, energi positifnya itu hilang. Nah, sekarang yang baru yang kita akan bahas adalah wanita itu berfungsi sebagai pemelihara, ya, tadi sebagai hamba Allah, kemudian pengelola. Kalau posisi hamba Allah itu tidak diselesaikan dengan baik, biasanya pengelolaannya pun juga tidak bagus.
pengelolaan yang tidak bagus itu akan mengurangi energi positif yang ada di rumah. Ya. Nah, setelah kemudian muncul energi positif, maka fungsi yang ketiga, proses pemeliharaan. Ya, proses pemeliharaan, daya pelihara wanita itu akan tumbuh dan berkembang sedemikian rupa. Ya. Nah, tugas pemeliharaan wanita itu satu kepada rumah, ya, rumah secara fisik, ya, agar menjadi bersih, rapi, lapang, menyenangkan. Ya, suasananya itu suasana yang kita itu kemana saja kita melihat, kemana saja kita mendengar, kita itu kepingin berbuat sesuatu yang lebih baik. Ya. Kalau kita itu rumah yang memang mencerminkan, ya, ada orang datang, ya Allah ini Gucci dari mana? Oh itu aku dapat kemarin ketika di Jerman, ketika di Belanda, ya sah-sah saja. Tetapi ternyata tadi itu akan menimbulkan, ya, inspirasi dunia. Sudah sering saya sampaikan. Ya. Orang itu sama-sama, ya, sama-sama melakukan sesuatu. Ada orang itu yang menutup aurat. Dengan sebuah niatan, pokoknya sama-sama aku tuh memakai hijab, aku harus tetap tampil modis, harus tetap tampil, ya, branded, ya, dan lain sebagainya. Maka ada juga orang-orang yang suka melihat dia, ya, wah karena pakaiannya bagus, tampilannya bagus, rapi, menarik dan lain sebagainya. Satu hal yang kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang begitu, dia akan selalu memberikan inspirasi dunia. Dan itu tidak akan ada nilainya, bahkan merusak, ya, posisi yang lain. Sebaliknya, ada orang itu ya pakaian tetap rapi, dia jaga, dia bersih, matching dan sebagainya. Tapi dia melakukan itu dalam rangka untuk menjaga izah, muru'ah, kehormatannya di hadapan Allah. Agar orang bangga, ya, agar orang bangga terhadap Islam dan apa-apa yang diperintahkan padanya. Maka orang pun tidak membahas bahannya, orang pun tidak membahas modelnya, namun orang membahas pengaruh, ya, pengaruh apa yang dipakai itu untuk kebaikan. Itu sama-sama pakaiannya bagus, ya. Jadi hati-hati. Maka dalam pengelolaan, dalam pemeliharaan rumah, ya, itu yang dinilai, ya, yang dinilai itu bersih, ya, suci, ya. Ya karena itu adalah bagian bahwa rumah itu seluruhnya tempat ibadah. Jangan sampai kemudian kita itu ibadahnya batal, bahkan menyebabkan orang lain batal juga. Itu saja secara teknis kemarin sudah saya sampaikan bagaimana kita ngepel, bagaimana itu ada teknis agar najis, ya, itu terbuang. Jangan sekedar pokoknya harus terlihat celing, ya. Tidak sekedar itu, ya. Nah kemudian rapi, lapang, ya, lapang. Ya. Artinya mata itu, ya, orang masuk itu terinspirasi, ya, ibadah, ya, ilmu, ya, akhlak, ya, ya segala sesuatu bisa menjadikan orang itu bertambah menjadi lebih baik, ya. Berpikirnya seseorang pun akan menjadi baik, ya, karena tidak dipengaruhi oleh berbagai hal, ya. Maksud saya begini, coba kita masuk, ya, kenapa tadi urusan dunia tadi, kita masuk ke mall atau rumah yang difungsikan sebagai toko, barangnya macam-macam. Ketika kita masuk, apa coba yang akan terpikir? Ya, apa yang kita lihat, apa yang kemudian terpikir, kita kepengen memiliki ini, memiliki itu, memiliki dan sebagainya, ya. Lain halnya ketika kita memang mengatur rumah itu agar orang punya inspirasi kebaikan, ya. Taruhlah boleh saja lah kita punya keterampilan membentuk barang-barang yang dari barang-barang bekas. Oh ini kok bagus gimana? Kemudian diajari caranya dan lain sebagainya, ya, sehingga kemudian menjadikan itu bagian, ya, yang bisa menginspirasi, ya. Maka saya juga diingatkan, wah Bu Dia sekarang kok nanam tanaman. Ya saya bilang karena saya mau minta tolong kepada tanaman-tanaman itu untuk mengamini doa-doa.
saya, doa-doa kita semua. Karena ini tempat majelis ya, sehingga ketika kita berdoa, saya berharap tanaman-tanaman itu ikut membantu, ya, mengangkat doa itu ke langit. Ya. Nah, itu tadi bagian rumah, bersih, rapi, lapang, jangan sampai masuk rumah itu rasanya sumpek. Mungkin ya tadi proses kita mengerjakannya ya kurang bagus ya, diperbaiki. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Allah. Kemudian yang kedua, keluarga. Pemeliharaan keluarga, baik secara fisik maupun psikis ya. Keluarga itu ada anak, ada orang lain, barangkali ada yang ikut atau ada orang sakit yang kita openi, ada mertua, mungkin ada saudara, mungkin ya, dan lain sebagainya ya. Itu akan kita proses, akan kita pelihara, yang akan kita perhatikan satu fisik. Fisik itu persoalan dengan makanan. To'am, bagaimana kita makan, ya, cara mendapatkan makanannya dan cara makan, ya, cara makan itu juga diperhatikan. Ya, maka saya sering sampaikan kepada ibu-ibu, kalau tanya sama anak itu jangan sekedar sudah makan apa belum, tadi makan pakai tangan apa, itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena setan itu tidak bisa masuk dengan sendirinya ke tubuh manusia, kecuali manusia membawanya masuk, ya, lewat tangan, makan tangan kiri, lewat ucapan-ucapan yang melalaikan, hati yang lalai ya, dan lain sebagainya. Makan. Karena faktanya sekarang proses kesehatan ya banyak sekali gangguan kesehatan ya. Masih muda, masih anak-anak sudah gagal jantung, gagal ginjal, tensi tinggi masih SMP. Kenapa ya? Karena makanan ya. Nah, iklannya saja misalnya ya, iklan Extra Joss ya. Ya, maaf nih ya, iklan Extra Joss. Mau seperti saya, ya, pemain bola, bulu tangkis ya, berlatih dan minum ini. Anak-anak setiap minum ya. 3 bulan, 4 bulan sudah ya. Karena memang itu tidak bagus untuk kesehatan ya. Banyak hal yang kemudian perlu kita perhatikan dari makanan ya, makanan. Nah, kalau ulama zaman dulu ya, sampai dikatakan itu dikhawatirkan tentang fatwanya ketika terlihat ulama itu jajan di luar ya. Kalau sekarang semuanya jajan di luar ya, maka kita lihat bagaimana proses kita makan ya dan lain sebagainya, dan itu sebuah perjuangan yang tidak ringan di masa sekarang ya. Kemudian latihan seperti kita sampaikan tadi bahwa karakter ya, proses pembiasaan itu tidak akan bisa terjadi otomatis tanpa latihan. Ya, tanpa latihan. Taruhlah misalnya begini, pelajaran di sekolah. Disiplin itu ternyata ya harus dilatih. Walaupun begitu setelah kemudian daring buyar semua, artinya latihan itu memang harus terus ya. Pelajaran bahasa Indonesia itu ada cara bahasa, tata bahasa, gaya bahasa. Kenapa? Perlu diketahui ketika seseorang itu punya bahasa yang baik, kata yang teratur, itu membantu luasnya penyimpanan di otak. Jadi kalau kemudian berbicara itu tidak teratur ya, tidak bisa merangkai kata-kata dengan baik, itu otaknya mudah penuh ya, karena memang ternyata proses latihan itu penting ya. Kita lihat olahragawan, bagaimana mereka menghasilkan kekuatan pada tubuhnya, pada ototnya ya, pada staminanya, itu ya karena proses latihan. Tanpa dilatih ya orang tidak akan bisa ya, tidak akan bisa. Maka ketika kita lihat misalnya Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan ya bisa menghatamkan sekali di siang dan sekali di malam, itu tidak, tentu saja bukan karena beliau itu orang istimewa dan tiba-tiba bisa begitu. Semuanya butuh proses latihan. Dan itu harus difahami. Pada masa sekarang karena semua instan, orang kadang-kadang tidak mau ya, tidak mau berlatih ya, tidak mau berlatih. Nah, untuk itu bagian yang perlu ya. Makanya tadi saya katakan bagaimana orang itu bisa menghasilkan energi positif ya. Itu ya karena terlatih. Enggak ada orang malas menghasilkan energi positif, itu tidak ada.
Proses energi positif itu adalah proses yang memang dilakukan terus-menerus, kumparannya sangat kuat ya, sehingga dia memang menghasilkan energi yang sangat besar. Kumparan yang besar tanpa tatanan ya, yang bagus itu juga akan bermasalah kekuatan energinya. Nah untuk itu menjadi bagian hadirnya Ramadan kemarin itu menunjukkan kepada kita bahwa latihan itu terus sampai Allah 1 bulan, dan ternyata bisa kita 1 bulan berlatih untuk bagaimana mengubah pola ya, mengubah pola kehidupan sehari-hari yang makan terus sampai kemudian tidak makan. Dan ternyata ya setelah itu Syawal, kita itu dipersilahkan, diuji oleh Allah agar diberi kekuatan besar untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu tidak semuanya bisa. Latihan sebulan. Kita berpikir kuat tidak, kok berpikir kuat apa tidak itu loh. Ya, wong sebulan kemarin kita itu 29 hari berpuasa tanpa jeda. Bisa. Kenapa? Ya karena terlatih. Punya niatan yang kuat, punya energi yang besar dan kemudian terlatih. Ya. Demikian juga kebaikan. Jangan pernah berpikir bahwa orang yang kemudian punya kebaikan yang besar, sedekah yang besar, itu karena dia kaya. Bukan. Banyak sekali orang yang punya duit tambah sedekahnya sedikit. Maka saya ingatkan untuk hari ini. Allah uji kita dengan pandemi. Allah uji kita bagaimana kita bisa menata kembali pola kehidupan kita dengan baik. Dan puncak ujiannya ada pada Idul Adha. Sela-sela kondisi yang sangat buruk, kita membutuhkan banyak hal, maka Allah tetap apa kemudian perintah untuk berkorban itu dicabut? Tidak, karena Allah itu hanya kepingin melihat bagaimana sambutan jiwa kita ya terhadap hal yang oleh Allah akan diberkahkan ya, diberkahkan. Maka berkorban untuk tahun ini dengan kondisi pandemi yang begini tentu saja nilainya menjadi lebih tinggi ya. Ada orang yang saya tanya, korban apa enggak? Dia bilang gini, saya mau beli anak sapi untuk tahun depan. Mau ditanya korban apa enggak, malah beli anak sapi. Pertanyaannya sekarang itu, kalau datang Dzulhijjah maka berhajilah kamu. Kalau tidak bisa berhaji maka berkorbanlah kamu. Wah, masa kayak begini? Iya, kemarin itu pada waktu pandemi, 2 tahun mulai pandemi itu sudah banyak orang berkoar-koar untuk mengatakan sebaiknya Ramadan ditiadakan. Bayangkan, Ramadan ditiadakan. Kenapa? Agar punya imunitas yang tinggi. Tentu saja ditolak banyak orang, kemudian hilang. Ditiadakannya Idul Fitri yang sesuai. Sholat tidak sesuai dengan kaidah Idul Fitri. Sekarang haji ya. Maka ada yang mengatakan bahwa salah satu tanda kiamat itu tidak diadakan haji. Kalau di Arab Saudi masih diadakan, di Indonesia yang tidak. Sehingga kalau kemudian kita biarkan haji yang sudah dihilangkan itu tidak disambut dengan bagaimana kita bisa berkorban, maka itu adalah bencana yang besar untuk negeri kita. Ya, karena kita lebih mementingkan bagaimana kita bisa hidup dan menikmati dibanding perintah. Allah memancing perintah untuk berkorban dan kita akan dimuliakan. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ya. Nah, itu bagian dilatih. Tidak bisa tanpa latihan, tidak bisa. Bahkan orang kemudian menyampaikan ada ceramah yang mengatakan bahwa korban itu seumur hidup cukup sekali. Monggo-monggo saja, ya monggo-monggo saja. Bagi manusia itu adalah bagaimana dia mendapatkan bagian-bagian bonus ya yang menjadikan kehidupannya pun bertambah berkah. Maksudnya bertambah berkah itu bukan bertambah kaya, bertambah banyak hal yang bisa dia lakukan dan menghasilkan kebaikan yang banyak. Umur orang tidak ada yang tahu. Allah sudah tunjukkan dalam pandemi ini banyak orang yang tidak kita sangka tiba-tiba diambil oleh Allah. Ya, jadi marilah kita kuatkan latihan kita ya, baik secara fisik maupun psikis. Melahirkan ya proses ketakwaan,
kemudian meningkatkan rahmah. Meningkatkan rahmah itu adalah sebuah proses bagaimana kita itu punya perhatian ya kepada sesama, bagaimana mendoakan, bagaimana menolong, bagaimana mengutamakan ya, menyambut ya dalam keadaan apapun. Berlatihlah untuk tetap bermuka berseri. Berlatihlah untuk tetap memberi kata-kata yang baik, memberikan doa, memberikan banyak hal ya. Kemudian ukhuwah, punya perhatian yang lebih. Kenapa? Agar ketika seseorang punya perhatian yang lebih, itu oleh Allah akan diperlihatkan sesuatu yang harus dibantu, harus didukung gitu. Kalau nggak punya perhatian ya tidak tahu. Nah, orang yang punya perhatian itulah yang kemudian oleh Allah diberi kesempatan ya untuk menumbuh kembangkan karya ya. Dan itu tidak akan hilang begitu saja ya, dia akan sampai pada bahkan ketika dia meninggal itu adalah bagian yang terus akan bisa menumbuh suburkan ya bekal. Ithar ya. Melebihkan ya perhatian atau melebihkan ya hal-hal yang harus dibutuhkan orang lain dulu ya dibanding kenikmatan yang harus kita ambil, kita rasakan ya. Kemudian pemaaf. Sahabat Salimah yang berbahagia. Nah, proses bagaimana seseorang itu menjadi pemelihara, open kalau bahasa Jawanya itu ya open, menjadi orang yang open ya. Setelah dia punya daya bina, setelah dia punya daya kelola, maka daya pelihara itu kalau bahasa Jawa ya open. Open itu yang pertama, orang yang selalu bisa menerima segala sesuatu apa adanya. Banyak hal, bentuk ciptaan Allah itu banyak hal. Kita itu ternyata orang yang jiwanya kuat itu adalah orang yang bisa menerima apa saja yang diberikan Allah kepadanya ya. Lalu memproses ya agar mendapatkan atau memproses agar bisa meningkatkan kemanfaatan dan memproduktifkan ya. Itu dalam banyak hal, yaitu ada waktu, ada barang, ada kesempatan, ada keahlian ya. Ada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, orang-orang yang kita tolong ya. Ya, kita tidak usah kecewa dengan segala macam yang ada, namun kita akan menerima dan kemudian memprosesnya juga dengan segala cara. Kemudian yang terakhir mengembangkan. Sahabat Salimah yang berbahagia, itulah menjadi sebab yang kita kita jadikan program di dalam Salimah ya. Banyak sekali ya pelatihan agar orang itu menjadi orang yang bagus dalam sholatnya, dalam ibadahnya ya, dalam proses ruhiyahnya. Kemudian pelatihan tentang keluarga ya, bagaimana memanage waktu, bagaimana menata rumah, bagaimana menjadikan rumah yang menginspirasi dan lain sebagainya. Dan pelatihan keterampilan yang menjadikan Salimah itu bisa berkembang dengan kemanfaatan yang banyak. Mudah-mudahan apa-apa yang diprogramkan di Salimah itu menjadi bagian cerminan semangat wanita untuk berkarya. Wanita itu tidak pernah menghadapi dilema ketika dia terus berada di jalan yang telah ditetapkan. Jalan yang telah ditetapkan itu adalah jalan yang aman bagi wanita untuk menjadi lebih baik, lebih banyak karya, dan kemudian memberikan kemanfaatan agar semua orang itu menjadi bermanfaat, produktif, dan selalu berbahagia. Selamat berjuang. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan seluruh yang kita upayakan menjadi bagian yang akan bermanfaat bagi diri kita, keluarga, lingkungan, dan bangsa yang kita cintai. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.